up! Get down on your knees, Grandpa! Thank you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta film, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu film yang mungkin bisa menyaingi kebrutalan dan adrenalin John Wick maupun Rambo. Film ini berjudul Sisu tahun 2023, yang memang dibuat oleh studio yang sama dengan yang menggarap film John Wick. Sehingga jangan heran apabila Anda akan merasakan adrenalin yang sangat luar biasa yang mungkin sudah lama tidak Anda rasakan. Penasaran dong seperti apa alur ceritanya? Daripada penasaran, langsung aja ke alur cerita filmnya. Film dimulai pada tahun 1944 ketika Perang Dunia Kedua baru saja berakhir. Nazi masih belum bisa menerima kekalahannya sehingga mereka menerapkan taktik bumi hangus atau strategi militer yang bertujuan untuk menghancurkan segala sesuatu yang mungkin berguna bagi musuh. Di mana cerita sendiri akan berfokus pada seseorang yang memilih menghindari perang yang sedang berkecambuk. Dia bernama Atami Corpi, seorang pria tua penambang emas yang jika dilihat dari banyaknya bekas luka pada tubuhnya, jelas Atami memiliki masa lalu kelam dan bukanlah pria tua sembarangan. Tak punya sanak saudara hidup sebatang kara, Atami hanya fokus pada satu tujuan, yaitu mencari emas. Yang kebetulan pada hari itu dia menemukan sebutir emas di Kamalir, atau sungai kecil yang mengalir, di mana dia mencoba menelusuri sumber alir sungai tersebut hingga dia melakukan beberapa penggalian dan berhasil menemukan bongkahan emas murni di dalam tanah. Dengan emas sebanyak itu jelas akan membuat Atami memiliki banyak uang dan cukup untuk dirinya bisa menikmati masa tuanya dengan tentram dan damai. Yang karena jarak menuju bank terdekat sekitar 900 km, Atami harus melakukan perjalanan jauh membawa serta emas-emas miliknya tersebut. Di tengah perjalanan, Atami secara tak sengaja berpapasan dengan rombongan tentara Nazi yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Bruno. Sempat akan ditembak oleh anak buahnya yang songong bernama Wolf. Kapten Bruno pun melarang dia melakukan karena dianggap buang-buang peluru saja, hanya untuk membunuh seorang pria tua tak berguna. Lagian di belakang sana masih ada 4 anak buahnya yang akan mencegat Atami melewati jalan ini. Dan benar saja, 4 tentara songong ini pun langsung mencegat Atami, menembaki anjingnya dengan sangat iseng sekali, hingga akhirnya mereka semua pun tertawa puas saat menemukan banyak sekali emas di dalam tas yang dibawanya. Yang ketika Atami dipaksa merunduk dan akan ditembak mati, tiba-tiba Give up! Get down on your knees, Grandpa! Thank you! dan mereka berempat pun tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan, gara-gara menganggap sepele seorang pria tua yang tidak mereka kenal, di mana Kapten Bruno pun sangat amat dibuat terkejut saat melihat 4 anak buahnya sudah tewas tak bernyawa. Tetapi dia menemukan sebongkahan emas yang sempat diambil oleh salah satu anak buahnya, hingga Bruno memutuskan untuk putar arah demi merebut semua emas-emasnya tersebut. Tak melihat sekitar, Atami memasuki ladang ranjau. Kudanya mati dan emasnya berserakan. Bruno membiarkan Atami memungut satu persatu emasnya tersebut. Yang ketika Wolf akan menembaknya, tiba-tiba
Akibat ledakan ranjau, barusan pandangan pun tertutup oleh debu yang bertebaran. Bruno menyuruh salah satu anak buahnya untuk maju perlahan, tetapi... Oh, ternyata tentara itu pun tewas oleh satu ranjau yang dilempari Atami. Bruno kembali menyuruh dua anak buahnya untuk berjalan melalui sisi samping dan... Atami sudah menghilang entah kemana. Namun Bruno menemukan kalung milik Atami dan menyimpannya. Yang karena takut di depan masih ada ranjau, Bruno pun menumbalkan dua tawanan wanita untuk berjalan paling depan, untuk memastikan jalur mereka aman untuk dilewati. Pada akhirnya Bruno dan Wolf akan sangat amat dibuat terkejut saat mengetahui jika kalung milik Atami tersebut adalah kalung tentara, yang berarti Atami adalah seorang mantan tentara. Namun kejutannya adalah ketika mereka mendapat konfirmasi dari pusat bahwa mereka sangat beruntung masih dibiarkan hidup karena dari informasi sumber yang terpercaya, Atami Corpi merupakan mantan tentara yang paling ditakuti di kesatuannya. Seseorang yang sangat kejam, yang siapapun tidak ingin macam-macam dengannya. Atami disebut-sebut sebagai legenda karena berhasil membunuh 300 tentara Rusia, hanya sendirian saja. Yang dari usut punya usut, kekejamannya dan kebrutalannya dipicu oleh kematian keluarganya, yang mati oleh pasukan Rusia selama Perang Musim Dingin. Bruno sebenarnya sudah sangat diberikan pilihan dan punya kesempatan untuk tetap melanjutkan perjalanan pulang kembali ke markas. Namun setelah melihat emas yang dibawa oleh Atami, Bruno pun tergiur untuk memilikinya. Karena setelah perang berakhir, pastinya dia tidak akan punya apa-apa kecuali penghargaan dari kesatuan. Itu pun kalau ada, sehingga meskipun dia sudah tahu siapa Atami dan apa risiko yang harus dihadapinya, Bruno tetap keras watak alias keras kepala mengejar Atami untuk merebut semua emasnya. Karena sempat tertembak, Atami pun bersembunyi di belakang mobil bekas yang ketika mereka lewat, Atami langsung menyelundup dan menempel di kolong mobil. Lantas melubangi tangki bahan bakar hingga bensin membasahi sekujur tubuhnya, di mana Atami melakukan sesuatu yang nekat dan tidak pernah terpikirkan ketika dia membakar dirinya sendiri supaya anjing-anjing pelacak tidak mengejar dan dirinya bisa langsung terjun alias masuk ke dalam sungai. Perlu Anda ingat bahwa Atami hanyalah manusia biasa yang fokus dan tekad kuat, di mana keberuntungannya bukan berasal dari kekuatan dewa atau iblis, melainkan dari keinginan untuk bertahan hidup dan menolak untuk mati. Bruno mengirim 3 anak buahnya untuk menangkap Atami di dalam air, namun ketiganya harus tewas dengan sia-sia, yang justru membuat Atami bisa menyeberang ke seberang sungai, yang hal tersebut semakin membuat Bruno menjadi tertantang untuk memburu, sekaligus merebut semua emasnya. Go after him. Now. Atami pun diperlihatkan dengan pemandangan yang memilukan saat kota terdekat yang ada di sana sudah dibumi hanguskan oleh Bruno dan pasukannya. Yang ketika Bruno tiba di bekas tempat pengisian bahan bakar, anjingnya pun muncul kembali. Tetapi dan pada akhirnya Atami tertangkap. Semua emasnya dirampas, dia digantung pada tiang hingga kesakitan alias meronta-ronta. Yang pada saat Atami sudah terdiam, Bruno dan pasukannya pun langsung pergi setelah menganggap jika Atami sudah mati. Padahal dia hanya pura-pura mati dengan menahan nafas dan memanfaatkan otot lehernya untuk menahan tali, dan berhasil mengurangi beban tubuhnya dengan cara menancapkan kakinya pada sebuah paku yang tertancap di tiang tersebut. Berkat pesawat tempur yang terbang rendah, Atami pun tak sengaja terjatuh dan berhasil selamat dari maut, yang ternyata pesawat tersebut dikendarai oleh 2 pilot Nazi yang kebetulan mendarat di sana, sehingga Atami langsung menghabisi mereka berdua. Sempat akan mengubur harapannya untuk mendapatkan emasnya kembali, Atami tiba-tiba memiliki ide setelah melihat pesawat milik kedua pilot ini
di mana satu pilot yang sedang sekarat pun benar-benar dibuat takjub sekaligus ketakutan saat melihat Atami menjahit lukanya menggunakan kawat dengan tangannya sendiri. Beberapa jam berlalu, Bruno dan pasukan sudah hampir tiba di tempat tujuan. Namun perjalanan mereka tiba-tiba terhenti saat melihat sebuah pesawat tempur milik Nazi yang terdampar tepat di tengah jalan. Sang pilot sudah mati dengan kondisi terikat tali, namun yang membuat mereka semua tidak habis pikir adalah tali tersebut merupakan milik si Wolf yang digunakan untuk menggantung Atami. Sehingga bagaimana bisa tali tersebut tiba-tiba berada di sana. Merasa ada sesuatu yang salah, Bruno pun pindah ke dalam tank dan segera melanjutkan perjalanan, di mana semua anak buah Bruno mulai merasa ketakutan. Setelah melihat fakta barusan, apalagi mendengar cerita salah satu tawanan yang mengatakan bahwa cerita tentang Atami Corpus, sang legenda yang kejam dan mengerikan, bukan hanyalah isapan jempol belaka. Setelah memberikan senjata api kepada para tawanan wanita, Atami pun segera beraksi untuk menghabisi satu persatu tentara Nazi yang benar-benar sudah panik ini, di mana para tawanan wanita tersebut pun cukup kooperatif, dengan ikut membantu untuk menghabisi satu truk penuh pasukan Nazi yang sedang minum khamar. Bermodalkan kapak pertambangan, Atami mancing Bruno keluar dari dalam tank, yang karena si Songong Wolf sok-sokan melakukan perlawanan, dia pun harus ikut ditarik keluar hingga membuat mereka berdua terjatuh. Bruno yang serakah pun meninggalkan Wolf dengan Atami, di mana Wolf sangat-sangat ketakutan sampai-sampai memohon ampun untuk nyawanya. Sampai muncul dua tentara Nazi yang menggunakan motor, dikira akan membantu, ternyata sifat serakah Bruno pun kembali ditunjukkan ketika dia dengan mudahnya menembak anak buah terakhirnya yang masih tersisa. Yang karena tak ingin membuang waktu, dia dan sang pilot penjemput pun segera menyalakan pesawat untuk pergi dari tempat ini. Saat itulah muncul Atami menggunakan motor yang masih dengan hanya bermodalan kapak pertambangan. Atami berhasil menempel dengan pesawat tanpa Bruno menyadari hal tersebut. Jika Anda masih tidak yakin dengan tekad kuat yang dimiliki oleh Atami, di sini kita akan melihatnya secara gamblang dengan bagaimana Atami melakukan berbagai hal mustahil hanya untuk bisa mencapai tujuan di mana dia berhasil masuk ke dalam pesawat, hingga melakukan pertarungan secara langsung dengan si Bruno. Merasa dirinya menang, Bruno yang songong pun menggunakan sabuk pesawat yang diikat ke genggaman tangannya supaya bisa mencabuk Atami sampai puas, di mana keputusan tersebut adalah sebuah kesalahan besar karena Atami langsung mengikat sabuknya pada sebuah bom sehingga Bruno harus ikut terseret jatuh dengan bom tersebut. Dan lagi kita akan kembali dibuat geleng kepala. Saat Atami seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk selamat karena pesawat, sebentar lagi akan jatuh akibat sang pilot yang sudah mati tertembak tadi, yang sambil memeluk erat-erat emas miliknya. Atami pun mengikat tubuhnya pada pesawat untuk mengurangi peluang cedera atau kematian akibat benturan yang sebentar lagi akan terjadi. Seperti yang sudah biasa Anda tebak, Atami dengan luar biasa berhasil selamat dari kecelakaan pesawat yang jatuh dari ketinggian yang sungguh-sungguh di luar nalar, di mana Atami tidak pergi ke klinik ataupun rumah sakit terdekat, melainkan langsung pergi ke bank untuk menukarkan semua emas-emasnya dengan uang yang sangat banyak. Seteleitä. Isoja. Kiitos. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat-sangat amat membrutalkan dan menegangkan.
Di akhir film, kita akan melihatkan Atami Corpi dibiarkan masuk begitu saja oleh Sapam. Bahkan semua orang yang ada di dalam menyingkir saat Atami berjalan. Satu, karena penampilan mengerikan, penuh luka sambil membawa kapak. Kedua, membuktikan jika Atami Corpi ini adalah sosok legenda Finlandia dan hampir seluruh warga di sana tahu dan takut terhadap sosok Atami Corpi ini. Fakta menarik lainnya adalah, dalam sepanjang filmnya, Atami Corpi hanya berbicara di endingnya saja. Ketika sedang menyerahkan semua emasnya kepada mbak-mbak teller bank, hal ini mengingatkan kita dengan sosok John Wick yang diketahui hanya mengeluarkan sepatah dua kata-kata. Ini menjadi sebuah gambaran film action yang benar-benar aksi. Genre action itu harusnya seperti ini, bukan kebanyakan dialog tidak penting tetapi sesuai genrenya yaitu action dan aksi. Nah, setelah menonton alur cerita barusan, mungkin ada pertanyaan di benak hati Anda. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan ketik di kolom komentar ya. Mungkin segini dulu aja pembahasan alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.